Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid daraini amin ila an qala wa qulid du'a al warid astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wa da'i'uhu wa yusannu lil muqim an yushayyi al musafir wa yad'u lahu bid du'a al warid wa huwa astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika fi hifdzillahi wa fi kanafih. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbak wajahaka lil khairi aina ma kunta wa sholli rak'ataini inda iradatikal khuruj min baitika tuqra fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah qul huwallahu ahad fa idza salamta faqra ayatal kursi faqad warada anna man qara ayatal kursi qabla khurujihi min manzilihi lam yusibhu syai'un yakrahuhu hatta yarji' wa yanbaghi an taqra'a aidan suratul ila fi quraisyin faqad qala ba'dul ulama innaha amanun min kulli su'. Sedikit kita menambahkan pelajaran kita masih dalam adab busafar. Jadi kalau kemarin kita udah minta izin sama orang tua, terus kita minta doa sama orang tua, minta doa sama guru-guru, minta doa sama tetangga gitu ya, sama sahabat ketika kita akan melaksanakan safar yang jauh ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, idza arada ahadukum safar falyuaddi ikhwanahu. Apabila salah seorang di antara kalian ingin melaksanakan safar ya, ingin melaksanakan bepergian, maka mintalah doa kepada saudara-saudaranya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan atau akan memberikan kepadanya di dalam doa-doa mereka itu keberkahan. Wa qulid du'a al-warid. Kemudian kita doain lagi nih teman-teman kita yang tadi mendoakan kita. Apa doanya? Kita ucapin astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wa da'i'uhu. Ya. Doanya begitu, kita ucapin begitu tuh. Apa artinya? Astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu, yang aku titipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan menyia-nyiakan titipan. Jadi kita titipkan mereka, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, sanak famili kita semua kita doain begitu. Ya. Kemudian apabila kita menjadi orang yang mukim, yang kita dimintakan doa oleh orang-orang yang akan pergi safar, kita juga sunnah mendoakan mereka. Ya, sunnahnya bagaimana mendoakan mereka? Yang pertama, kita anterin orang yang safir ini, orang yang akan melaksanakan bepergian jauh ini sampai ke kendaraannya. Ini sunnah. Ya, makanya orang-orang dulu nih, sekarang juga masih ada yang melaksanakan itu. Kalau orang mau safar umroh, mau safar haji, biasanya kita dikumpulin tuh. Ntar tuh orang diazanin. Terus ada dia punya amanah yang disampaikan. Mungkin dia kata-katanya, tolong saya akan bepergian jauh, saya akan safar yang jauh, saya titipkan anak-anak saya. Apabila ada anak-anak saya yang begini-begini, tolong dikasih peringatan atau bagaimana, begitu ya. Nah, nanti ada salah satu ustadz atau ada salah satu ulama yang diundang itu bisa menyampaikan amanah orang tersebut. Kemudian orang tersebut membacakan takbir, membacakan azan, kemudian dikomatkan, kemudian dibacakan talbiyah, begitu ya. Kalau orang mau berangkat
berangkat umroh atau berangkat haji, terus musafahah, minta doa, begitu kan? Nah, ini yang sekarang masih bisa kita lihat. Sebenarnya sama kalau kita mau safar pergi jauh kayak kita menuntut ilmu keluar kota, keluar negeri, sama sebenarnya harus seperti itu. Iya, harus seperti itu juga. Makanya kadang-kadang ada di antara kita apabila ada anak-anak yang akan berangkat mondok pesantren, mau berangkat belajar jauh, kadang-kadang orang tuanya ngundang tetangga, ngundang saudara untuk ngadain syukuran begitu ya. Guna mendoakan anak yang akan berangkat tersebut. Ya, ada itu termasuk sunnah. Yang mugim sunnahnya itu nganterin orang yang akan pergi safar sampai ke kendaraannya atau ke halaman yang akan ia tinggalkan daripada kotanya. Wa yad'u lahu bidu'ail warid, kemudian doain orang tersebut dengan doa yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka, aku titipkan engkau kepada Allah agamamu, ya, wa amanataka, dan amanat-amanatmu, wa khawatima amalika, dan akhir amal kamu, fi hibdillah wa fi kanafik. Ya, aku titipkan engkau agama engkau, amanat engkau, dan Allah akhirkan amal-amal kebaikan engkau di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Zawadakallahu taqwa, mudah-mudahan Allah menambahkan engkau ketakwaan, wa ghafara dzanbak, dan Allah ampuni segala dosa-dosa engkau, wajahaka lil khairi aina ma kunta, dan Allah tunjukkan engkau di jalan kebaikan dimanapun engkau berada. Itu doa orang yang mukim buat orang yang pergi safar atau orang yang akan bepergian. Kemudian wasolli rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Kalau kita udah mau benar-benar mau berangkat nih, udah minta maaf, udah minta doa, udah minta pamit, udah pamitan segalanya, udah kita siapin semua. Wa sholli rakaataini, kemudian laksanakan sholat 2 rakaat inda iradatikal khuruj min baiti, ketika kita mau keluar dari rumah. Nah, jadi sebelum kita keluar rumah kita sholat dulu 2 rakaat. Sama kayak orang yang safar haji, ada nggak sholat safar? Ada ya? Ada, biasanya di satu kayak departemen begitu, dia kumpul di situ ketika akan berangkat naik pesawat, dia melakukan sholat sunnah safar dulu. Ya, sholat sunnah safar. Inda iroda, kalau ini kita dari rumah. Kalau ini kita dari rumah. Apa yang harus dibaca ketika kita melaksanakan sholat sunnah safar tersebut? Yang pertama, di awal atau di rakaat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah kita baca qul huwallahu ahad. Setelah kita salam, kemudian kita baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Nah, ini ayat kursi ini kita kalau dari pondok mau pulang, udah haflah nih, udah acara perpisahan mau pulang, itu pas besok kita salaman sama guru, kita pamit sama guru, minta doa, pamit mau pulang, itu pasti Ustadz Ali kasih pesen, jangan sampai ditinggalin. Ustadz Ali bilang kalau naik kendaraan nanti jangan lupa baca surah ayat kursi. Baca ayat kursi, karena ada satu riwayat, anna man qara'a ayatal kursi qabla khurujihi min manzilihi lam yusibhu syai'un yakrahuhu hatta yarji. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia keluar dari rumahnya, lam yusibhu syai'un yakrahuhu hatta yarji'a, enggak akan tertimpa musibah orang tersebut sampai dia kembali ke rumahnya. Ya, jadi ada hadis yang menyatakan demikian. Ya. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi ketika mau keluar dari rumahnya, ya, terus dia baca ayat kursi, enggak bakalan tertimpa musibah sampai dia pulang ke rumah. Kalau tertimpa musibah bagaimana di pertengahan jalan, itu sudah menjadi qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun
ini hanyalah satu ikhtiar kita untuk menjalankan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga wayan bagi antagroa aidon, dan kita selayaknya kalau kita dapat perintah, bukannya perintah, ada satu anjuran dari ulama untuk membaca surah li'ilafi Quraisyin. Ya, karena kata sebagian ulama innaha amanun min kulli su. Surah yang tadi ini, surah li'ilafi Quraisyin ini, itu salah satu amanun min kulli su, pagar buat keamanan kita dari segala keburukan, dari segala kejahatan. Ya, jadi baca ayat kursi, baca surah li'ila, begitu ya. Ini yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Ya, jadi mungkin bisa kita amalin nanti. Bisa kita amalin ya kalau kita udah naik kendaraan. Sedikit lagi, wa idza waqafta ala babi darik faqra du'ail khuruj min baitik kama taqaddama fi adabil masyi. Kalau kalian sudah ada di depan pintu mau keluar dari rumah, sebelum keluar dari rumah baca doa keluar rumah seperti pelajaran yang kita pelajari di dalam adab-adab ketika perjalanan atau adab berjalan. Itu pernah kita belajar tuh. Ya, sebelum kita keluar rumah doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Udah, ini kalau kita udah baca doa ini udah nggak ada yang bisa ganggu kita. Hatta syaiton ngomong, ya dia udah baca doa beginian ini, apa yang bisa gue perbuat, begitu ya. Jadi kayak seakan-akan setan ini putus asa buat godain kita ketika kita keluar rumah baca doa tersebut. Kemudian kalau kita keluar rumah, yang pertama kali keluar kaki kita nih, kaki apa dulu? Kaki? Yang benar. Keluar rumah kaki kiri apa kanan? Benar? Kaki kiri. Kaki kiri bang, keluar dari rumah kaki kiri dulu. Orang kadang-kadang salah paham. Keluar rumah kaki kiri, bukan kaki kanan dulu yang baik, begitu. Anjurannya begini, ajaran Nabi Muhammad begini, kaki kiri dulu baca doa, begitu ya. Kalau masuk majelis baru pakai kaki kanan. Ada masuk majelis masih pakai kaki kiri, masih ada? Ada. Kadang-kadang kita nggak perhatian sama yang kayak gini-gini, nggak perhatian. Minum pakai tangan kiri masih ada? Ada. Kadang-kadang kita nggak perhatian sama yang kecil-kecil seperti ini, padahal ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau yang kecil aja kita udah nggak perhatian, bagaimana yang sunnah yang beratnya, sunnah yang lainnya, gitu ya. Keluar rumah pakai kaki kiri, pakai sendal kaki kanan dulu pakai sendal yang kiri diinjak, kaki kanan dimasukin, begitu. Tuh tata caranya, paham ya? Ini diamalin, yang kecil-kecil begini aja dulu. Iya, jangan sembahyang tahajud, sembahyang jangan, udah lu mah nggak bakalannya lu bangun malam udah. Iya, siang aja lu tidur kebluk. Iya. Orang bisa bangun malam dilihat siangnya. Iya, amalan di siang harinya dilihat. Kalau amalan dia di siang harinya dia bagus, Allah bantu dia bangun di malam hari. Siang ada di kobak, malam mau tahajud, ya. Jadi keluar kaki kiri dulu. Wa qaddim rijlaka al-yusra wa idza stawaita 'alal markub fakabbir salasan. Kalau kita udah naik kendaraan, takbir 3 kali, pelan-pelan takbirnya. Jangan kayak tadi. Ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, summa qul subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doanya. Sebenarnya ini doa diajarin sama Allah langsung. Allah yang ngajarin langsung di dalam surah Az-Zukhruf ayat 12 sampai 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqal azwaja kullaha ya wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am ma tarkabun litastawu ala zuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaih
wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya walladzi khalaqal azwaja kullaha, dia Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Jadi semuanya berpasang-pasangan, Bang. Enggak ada yang enggak berpasang-pasangan di dunia ini. Iya, kecuali malaikat. Kecuali malaikat, kita butuh iman yang kuat untuk beriman kepada malaikat. Ya, jin ada yang wanita, ada yang pria, ada jin laki-laki, jin cewek, ada binatang, ada yang laki-laki, ada yang jantan, ada yang betina. Jadi semuanya berpasang-pasangan. Makanya kalau kita belum punya pasang-pasangan ini dipertanyakan nih. Ya, kita ini belum punya pasangan, dipertanyakan kehidupan kita. Ya, jangan sampai menyalahkan kodratnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ada ayam jantan sama ayam betina. Ayam jantan doang, betinanya enggak ada. Pasti ada ayam jantan, ayam betina, begitu. Jadi berpasang-pasangan ya. Wa ja'aladzi khalaqal azwaja kullaha, Allah yang telah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am, dan Allah jadikan untuk kalian fulki, ini apa? Perahu, kapal, wal an'am, dan binatang ternak, matar kabun, yang bisa kalian untuk menjadikan kendaraan. Ya, jadi ada dulu an'am ini, ada binatang-binatang yang bisa dijadikan kendaraan tuh ada, kayak onta, ya. Terus keledai, kuda, ya. Apalagi kambing disembelih besok, ya. Jadi itu ada onta, keledai, kuda, itu kendaraan orang-orang zaman dulu. Nabi Muhammad SAW ya ketika berkendara dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, orang-orang dulu pakai an'am, pakai binatang ternak yang seperti onta, keledai, kuda, dan yang lainnya. Litastau ala zurihi, ketika kalian sudah naik di atas punggung mereka, summa tadhkuru ni'mata rabbakum idza stawaitum alaih. Ya, kemudian kalian ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Tuhan kamu, idza stawaitum alaih, ketika kalian sudah berada di atas punggung kendaraan kalian. Ya, wa taqulu, kemudian kalian ucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang telah mempermudah kepada kami semua ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang tadinya enggak mungkin menjadi mungkin karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Ini doa dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Kita diajarkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikerjakan dan dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kalau kemana-mana takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara, terus sampai doa-doa warid yang diajarkan sebenarnya banyak, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yaitu termasuk doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala langsung dan harus kita pakai setiap kita berkendaraan, setiap kita berada di atas kendaraan kita. Jadi kalau mau naik motor, mau naik mobil, udah naik, sebelum jalan baca tuh, Bang. Baca tuh doa. Biar apa? Biar kita selamat dan kita menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu aja udah niatnya, ya, menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW supaya kita selamat dari apa-apa yang tidak kita inginkan, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apal udah? Apal? Kita baca bareng-bareng biar dapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna
ila rabbina lamunqalibun. Mudah-mudahan manfaat. Besok kita sambung lagi. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.